Salam dahsyat, patah rapuh tumbuh berputik. Langsung saja teman-teman kita kepada pembahasan, kepada topik obrolan. Namun sebelum kita menuju ke sana, kita mengopi dulu sebentar. Kita berkopi yang hangat. Kalau ada smoking, nanti kalau di sini saya tidak pakai smoking, soalnya nanti dilarang ya sama pihak YouTube. Makanya ngopi yang hangat dulu. Pahit. Jadi singkat cerita kawan-kawan, di dalam dunia perbengkelan ya, dari sisi enaknya, usaha anak muda yang boleh dikatakan profitnya lumayan gitu ya. Akan tetapi semua usaha itu, usaha apa aja sebenarnya bagus. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada keunggulan, ada ketidakunggulannya. Usaha apapun itu, baik pun jual food ataupun bengkel ataupun toko, usaha yang kecil-kecil lah, namanya anak muda ya, yang kita biasa background dari kecil ya, dari orang pinggiran, maka usaha apa aja bagus. Walaupun tambal ban, walaupun usaha sepeda, semuanya bagus. Nah, berhubung di sini saya di bidang perbengkelan otomotif, maka saya akan bercerita tentang dunia otomotif. Jadi enaknya jadi mekanik teman-teman, ketika kita mau membuka suatu bengkel, kita tidak terombang-ambing lagi dengan yang mau membenarkan kendaraan orang tersebut, karena kita bisa sendiri. Namun apabila kita tidak paham untuk membenari spare part pada kendaraan, saya rasa agak sulit ya kalau kurang paham di pergantian spare part ataupun di kendaraan tersebut, baik pun servis ringan maupun servis berat. Kenapa saya bilang lumayan berat ya? Karena kita dari orang minus nol, dari yang modal kecil, dari hasil nabung ya, hasil mengumpuli upah yang hari-hari, kemudian upah tersebut datang pada tahunnya, kita membuka suatu usaha, atau di sini usaha toko bengkel. Maka kalau kita tidak paham, tidak mengerti tentang kerusakan dan kendala-kendala pada motor tersebut, maka sedikitnya agak susah ya. Bisa mengajak mekanik, merekrut karyawan, akan tetapi kita kan dari modal kecil, dari nol, bahkan minus, mau membuka bengkel. Karena bengkel itu tidak seperti toko manisan ya, yang jual, beli Indomie dikasih langsung pergi, beli garam dikasih langsung pergi, beli smoking dikasih langsung pergi. Nah, di bengkel itu berbeda. Di mana letak berbedanya? Ketika orang mau beli bearing atau kelahar, berapa harga kelahar? Katakanlah 20.000 satu pasangnya. Sekalian pasang ya, boleh dikatakanlah 30.000 sama pasang. Lah, disitulah letak perbedaannya. Ada yang mau kita lakukan lagi setelah hasil daripada ACC jual beli tersebut, yaitu di luar pemasangan. Ketika kita tidak mengerti untuk melakukan suatu pergantian tersebut, maka sedikitnya agak susah, agak kelabakan. Boleh kita mengajak karyawan, merekrut kawan ataupun saudara sepupu, namun alangkah lebih baiknya kita sendiri yang bisa. Bagaimana caranya kalau kita ingin membuka suatu toko bengkel? Ya jalan satu-satunya kita harus kerja dulu di bidang mekanik. Kita ikut dulu bengkel.
Belajar berapa tahun? 2 tahun minimal, 3 tahun paling lama. Usah lama-lama. Kalau lama-lama nanti orang yang kaya. Setiap tahun boleh bos kita ganti mobil, setiap tahun kita ganti kulit. Tidak usah lama-lama. 2 tahun, 3 tahun paling lama. Sudah buka sendirilah. Usah. Tapi kan kalau baru 3 tahun, ilmu kan belum begitu mahir. Mau sampai kapan bisa mendapat gelar mahir? Mahir itu seiring berjalannya waktu. Akan tetapi waktu yang kita lalui itu ialah hak prioritas, itu waktu kita sendiri. Bukan kita menjalankan waktu daripada orang lain. Kita bekerja selama 10 tahun, digaji dari pagi sampai sore. Walaupun kita mengasah skill selama 10 tahun, ikut di tempat pekerjaan orang tersebut, maka kita tanpa kita sadari kita telah mundur daripada satu langkah. Kenapa? Kita tidak mempaati ilmu yang kita pelajari. Kita tidak mempaati apa yang kita pelajari selama ini. Dengan alasan takut gagal, takut nanti roboh, takut nanti bangkrut, takut nanti tidak berhasil, takut nanti tidak sukses. Jangan mikir ke sana dulu. Tujuan kita sekarang ini bukan untuk suksesnya. Tujuan kita sekarang ini bukan untuk mau menjadi kaya. Tujuan kita ini mau mempunyai usaha yang ramai pelanggan, ramai pengunjung, tinggi profit. Bukan itu. Tujuan kita sekarang ini ialah untuk memulai suatu usaha yang dimana tahun-tahun lalu sudah kita pikirkan, akan tetapi tidak bisa kita lakukan karena kurangnya dana dan kurangnya ilmu. Sehingga kita belajar dahulu. Pada 2-3 tahun kebelakang terbentuklah hari ini untuk kita melakukan suatu yang kita ciptakan itu, kita grand opening. Terus kita memikirkan mau suksesnya mau bangkrut. Jangan dulu kita memikirkan suksesnya, kita memikir kebangkrutan. Kita mikir mulai dulu, karena bertahun-tahun yang lalu kita baru belajar, belum memulai satu langkah daripada cita-cita kita. Ada mungkin lebih paham begitu teman-teman. Jadi begini ya, enaknya di dunia otomotif, uang yang kita peroleh tidak terduga. Contoh seperti orang mau minta dikencangin rantainya. Kalau di sini 5.000 udah dapat tanpa modal kunci, putar sudah 5.000. Ini kenapa bang motor ini nggak hidup? Kita cek. Oh, ada kabel putus ternyata. Setelah setengah jam kita mengecek kan berapa? 75.000 ataupun 50.000. Kalau memang sudah 1 jam lebih mungkin 100.000 karena pengapiannya lebih berat. Itu tanpa modal. Pun harga daripada profit untung yang kita dapat lebih gede. Barang harga 20.000 bisa kita jual 30.000. Plus sama pemasangan itu adalah jasa, bisa 35, bisa 40.000. Di situ enaknya kerja di bengkel lah. Enaknya ada usaha bengkel, apalagi kita muda ya, banyak teman-teman. Dan juga kendaraan semakin lama semakin banyak. Bahkan kalau disurvei mungkin satu rumah ada 3 motor ya, minimal ataupun maksimal. Kenapa bisa terjadi begitu teman-teman? Karena satu, mereka tidak melakukan pergantian secara rutin. Jadi kita bisa menekan harga, bisa menaikkan harga. Berbeda dengan kita pembelian secara rutin. Contoh, beli rokok kan hampir setiap hari. Jadi kita tahu perbedaan harga. Kita beli Indomie kan tahu ya, kalau tiap hari beli kan perbedaan harga. Nasi goreng hari ini kita beli 13.000, besok kita beli di sana 15.000. Oh, mahal sekali ya. Gitu. Kalau spare part dia berbeda. Kenapa? Harganya berbeda. Berapa harga kelahar? 35.000 kita sebut seandainya ya. Tapi aku ganti kemarin di bengkel sebelah cuman 25.000. Kita bisa kasih masukan lagi. Oh, mungkin Bapak gantinya yang biasa. Kita 35.000 mungkin yang asli gitu. Oh, jadi beda yang asli mahal karena kualitasnya lebih kuat.
Itu pun kalau sama masang beda lagi Pak, mungkin 45.000 Pak, karena ada jasa pasang. Tapi kualitas pasti lebih bagus yang asli daripada yang KW-KW. Kan bisa begitu. Orang tidak tahu. Padahal yang dia ganti kemarin mungkin yang asli. Tapi kan dia tidak tahu, karena dia mungkin 3 bulan sekali baru ganti kelahar. Nah, kira-kira begitu. Jadi untung daripada bengkel itu sebenarnya enak. Seandainya kita mempunyai jiwa yang mau membohongi, ya mau mengibuli, gampang. Seandainya kita nggak tahu feeling kita. Ini mati busi motornya. Oh, businya sudah mati, hitam businya, tidak hidup. Kita cek kompresinya bagus, kita cek miliknya bagus. Ya sudah, kita pura-pura aja cari barang apa aja. Apa cari kabel putus, pura-pura telusuri minimal 1 jam mindset kita minimal 1 jam feeling kita. Sudah, tapi kita tahu awal tadi cuma busi, rusakan cuma busi. Harga busi mungkin 20.000 ya, anggaplah sekarang. Kita sudah tahu rusakannya busi. Tapi karena kita yang punya pikiran yang mau mengibuli tadi, ialah kita pura-pura mencari kendala lain, oh ketemu lah, ini Pak, ini kabelnya ini putus, sampai begitu kan. Ini Pak, karena businya sudah hitam, sekalian ganti busi juga 20.000. Nanti setelah 1 jam ya kita kasih pemberitahuan untuk mengganti busi tersebut. Kan 1 jam hampir. Oh, jadi berapa totalnya D-nya atau totalnya Bang atau totalnya Mas? Jadi ini Pak, totalnya ngecek pengapian tadi yang tidak hidup sama mencarinya itu kan hampir 1 jam Pak. Itu biayanya 75.000 sama busi tadi 20.000. Jadi totalnya 95 Pak. Oh, 95. Karena motor udah hidup, dia senang. Kasih dia 100. Udah biarlah Pak, kembaliannya ambil aja. Udah dapat 5.000 lagi. Gitu kan kalau mau ngibuli. Di situ enaknya menjadi mempunyai usaha bengkel. Namun kalau saya pribadi tidak mau mengibuli seperti itu. Karena kenapa? Nanti lama-lama terbiasa. Sehingga dari terbiasa itu terbentuklah celah yang namanya ketahuan. Ketahuan itulah tidak enak, nanti tersebar di mana-mana hanya gara-gara hal sepele. Itulah enaknya mempunyai toko spare part teman-teman, ataupun bengkel motor ya. Kalau teman-teman juga mempunyai ilmunya ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai ilmu mekanik, gampang. Kalau teman-teman ada modal, bisa buka mekanik, selesai, gampang. Kecil bacanya kalau punya modal. Nah, yang susah itu kita tuh mempunyai keinginan, tidak ada modal, tidak mau belajar, cita-cita tinggi. Nah, itu sekedar mimpi teman-teman. Mimpi itu terjadi pada saat teman-teman belum tidur. Gitu. Mungkin teman-teman bisa menafsirnya. Kalau saya tidak bisa menyebutinya saja. Jadi kesimpulannya itu teman-teman. Lah, untuk kekurangan daripada bengkel, nah di sini tidak saya ceritakan teman-teman. Tidak saya ceritakan. Kenapa? Nanti sempian penjendangan tidak mau membuka usaha bengkel. Mendengar kelemahannya nanti teman-teman menjadi down. Tadinya ada cita-cita semangat tinggi mau membuka sendiri. Ketika saya menceritakan tentang kekurangan daripada bengkel tersebut, teman-teman malah tidak jadi. Nah, jadi di sini saya tidak mau menceritakan kekurangannya, akan tapi ada kekurangannya, tetapi saya tidak mau menceritakannya karena saya ingin bahwa teman-teman merasakan sendiri kekurangannya, sehingga daripada itu teman-teman bisa belajar untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Patah Putumu berputik. Sampai berjumpa kembali pada lain waktu.